Friend, hari ini saya akan membahas tentang media Vietnam dan beberapa pengamat Vietnam ya yang memberikan pendapat mereka atau membuat postingan-postingan yang menyampaikan dulu bahwa tim Indonesia, tim Piala AFF ya Indonesia telah sampai di Hanoi, Vietnam tadi malam. Jadi mereka sudah bertemu 30 kali ya kan, masing-masing ada 11 kali kemenangan, 8 kali seri itu. Vietnam memang punya misi balas dendam untuk melawan Indonesia besok. Pan Antu ini pengamat bola dari Vietnam. Dia bilang begini, dan jika ada yang ingin komen silahkan di video ini, saya akan balas komennya satu persatu. Kita akan diskusi terutama tentang timnas Indonesia Piala AFF besok. Kalau semua di beberapa media pesimis terhadap Indonesia, di channel Bangun Bola ini memang ada rasa pesimis, tapi kita seharusnya tetap mendukung Indonesia. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bangun Bola. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Selamat datang di channel Bangun Bola. Apa kabar friend? Saya doakan semua yang menemukan video ini, semua yang nonton video ini, insya Allah diberikan kesehatan ya friend. Wah, ini saya agak berguncang-guncang friend. Saya dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah ya, Indonesia. Friend, hari ini saya akan membahas tentang media Vietnam dan beberapa pengamat Vietnam ya yang memberikan pendapat mereka atau membuat postingan-postingan yang menyudutkan Indonesia, dan mereka banyak mengomentari tentang Indonesia. Nah, jadi sebelum saya mulai, saya mau sampaikan dulu bahwa tim Indonesia, tim Piala AFF ya Indonesia telah sampai di Hanoi, Vietnam tadi malam. Jadi provinsi ini merupakan tuan rumah nanti. Ya, provinsi itu 80 kilo dari Hanoi. Stadionnya namanya Viet Tri. Jadi Indonesia telah sampai tadi malam, dan hari ini sore ini dijadwalkan Indonesia akan berlatih. Dan besok Indonesia akan melawan Vietnam minggu malam ya, jam 8 malam waktu Indonesia. Jadi kembali ke tadi friend, tema saya tadi tentang media Vietnam dan beberapa pengamat dari Vietnam yang banyak membicarakan tentang Indonesia. Jadi ini membuat saya agak sedikit merasa merasa marah ya sebenarnya. Kenapa mereka seperti itu gitu. Jadi sebagai informasi, Indonesia dan Vietnam sebenarnya seimbang friend secara pertemuan. Jadi mereka sudah bertemu 30 kali ya kan, masing-masing ada 11 kali kemenangan, 8 kali seri itu kalau nggak salah. Jadi sebenarnya seimbang. Tapi memang Indonesia ini di tahun 2024 ini banyak menang, selalu menang dengan Vietnam, selalu menang. Jadi Indonesia sudah mencatatkan 3 kali kemenangan di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia kemarin ya kan. Tetapi memang kalau di Piala AFF Indonesia selalu belum bisa menang ya melawan Vietnam ya, di dalam asuhan Sintayong ya. Di era Sintayong Indonesia tidak bisa menang melawan Vietnam di Piala AFF. Ya, belum ya. Mungkin besok bisa kita kalahkan Vietnam ya kan. Vietnam memang punya misi balas dendam untuk melawan Indonesia besok. Mereka ingin balas dendam karena di tahun 2024 Vietnam tidak pernah menang melawan Indonesia. Di Piala Asia ya kan kalah Vietnam, di kualifikasi Piala Dunia kalah Vietnam ya kan. Jadi memang misi balas dendam, dan Vietnam besok memang mengeluarkan pemain-pemain seniornya. Sementara Indonesia besok mengeluarkan pemain-pemain muda U22 ya. Dan memang seperti yang kita ketahui bahwa Marcelino juga besok nggak akan main karena kena kartu merah. Jadi kembali ke media tadi, ada beberapa media Vietnam dan pengamat Vietnam yang mengomentari Indonesia. Contohnya Pan Antu ini pengamat bola dari Vietnam. Dia bilang begini, saya kira Indonesia itu akan, ini kira-kira ya brand bahasanya begini, Indonesia itu saya kira dia bagus kan gitu kan. Ternyata kalau nggak diperkuat pemain naturalisasi ternyata biasa-biasa aja. Ternyata permainannya ya begitu kan gitu kan, kira-kira gitu.
Jadi tidak seperti yang diperkirakan gitu, kira-kira gitu. Nah itu Pan Antu, itu dikutip di salah satu media Vietnam namanya Soha, ya kan. Kemudian juga ada Tiendung. Tiendung itu juga pengamat bola dari Vietnam. Dia juga bilang begitu. Jadi pemain naturalisasi ini Indonesia bagus kalau ada naturalisasinya. Tapi kalau nggak ada naturalisasi, Indonesia biasa-biasa aja, performanya menurun. Nah, dia bilang begitu. Tapi memang ada pengamat Vietnam yang bilang, ya kan, namanya Ta Bien Chong kalau nggak salah, itu dia bilang jangan terlalu meremehkan Indonesia, gitu lah. Jadi adanya Cywar dilontarkan atau dibuat oleh Vietnam melalui media-medianya maupun pengamat bolanya. Nah, termasuk juga tentang Marcelino, mereka juga mengomentari, wah besok Marcelino nggak main. Wah itu bagaimana tuh, kita nggak akan bisa itu, Indonesia nggak akan bisa itu karena Marcelino nggak main kan gitu, kira-kira gitu. Jadi memang beberapa hari ini memang adanya Cywar atau adanya lewat media sosial Vietnam berusaha untuk meruntuhkan mental kita. Tapi lagi-lagi memang kemarin kita hanya bisa bermain imbang dengan Laos 3-3, dan memang ini sekarang Indonesia pergi ke Vietnam dalam keadaan kurang bagus, ya kan, dan memang kurang maksimal kemarin 2 kali pertandingan, ya kan. Jadi saya rasa masih ada peluang, ya, karena kita punya tradisi untuk menang melawan Vietnam di tahun ini, ya. Di tahun ini kita menang terus, dan saya doakan insya Allah besok tetap Indonesia bisa mengeluarkan permainan terbaik, ya. Kalau semua di beberapa media pesimis terhadap Indonesia, di channel Bangun Bola ini memang ada rasa pesimis, tapi kita seharusnya tetap mendukung Indonesia, ya kan, biar bagaimanapun kita tetap dukung Indonesia. Dan besok jangan lupa kita nonton sama-sama pertandingan Vietnam melawan Indonesia di Stadion Vietri, Vietnam. Dan kita lihat nanti bagaimana formasi Sintayong. Saya tidak akan ngomong lagi tentang formasi Sintayong karena Sintayong ini memang sering merubah-rubah formasi, ya kan, sering merubah-rubah pemain. Jadi saya tidak akan komentar, saya tidak akan memberikan pendapat saya tentang formasi Sintayong. Biarlah dia memutuskan, biarlah dia merencanakan strategi apa yang paling cocok untuk Indonesia. Mungkin gitu, friend. Video singkat ini dalam perjalanan menuju ke Pangkalan Bun, ya kan, tentang media Vietnam yang banyak menyerang Indonesia atau mengomentari tentang timnas Indonesia. Kita lawan dengan media sosial ini, kita lihat nanti pertandingannya. Jangan lupa nonton besok, ya. Dan jika ada yang ingin komen, silahkan di video ini, saya akan balas komennya satu persatu. Kita akan diskusi terutama tentang timnas Indonesia Piala AFF besok. Jika suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bangun Bola. Terima kasih. Indonesia juara Piala AFF, Indonesia lolos Piala Dunia, dan assalamualaikum.